Perkenalkan, saya Galuh dari Desa Wisata Tinala, ada di Kelurahan Purwoharjo. Kalau di tempat teman-teman mungkin namanya desa, tetapi kalau di Jogja karena ada perubahan nomenklatur, dulu yang namanya desa sekarang menjadi kelurahan, kecamatan menjadi Kapanewon. Jadi Jogja ini ada nama sebutan tersendiri saat ini untuk desa, menjadi kelurahan, kecamatan menjadi Kapanewon, tetapi itu tidak mengurangi esensi secara tupoksinya. Pada malam hari ini saya akan sharing-sharing terkait apa yang sudah kami lakukan di desa. Jadi Desa Wisata Tinala ini lokasinya berada di Desa Purwoharjo. Jadi kalau di tempat lain nama desa itu biasanya digunakan untuk nama desa wisatanya, tetapi kami menggunakan nama yang berbeda, Desa Wisata Tinala. Nah, Tinala ini adalah ikonik sungai yang ada di desa kami, di Desa Purwoharjo. Jadi ini adalah pemanfaatan karena nama Tinala ini sudah sangat familiar di masyarakat dan juga di kawasan Kulon Progo. Kami bersepakat untuk menggunakan nama Desa Wisata Tinala. Nah, ini kadang juga banyak yang menanyakan, kok nama desanya Purwoharjo, desa wisatanya Tinala. Nah, ini ada apa gitu kan. Nah, ini yang menjadi perhatian oleh teman-teman semuanya. Nah, ini pada kesempatan ini ada beberapa hal yang nanti bisa kita sharingkan terkait dengan pengembangan desa wisata, khususnya minat khusus yang ada di desa wisata apa saja. Nah, kalau di desa wisata Tinala ini memang mayoritas kami berada di kawasan pegunungan, di kawasan Menoreh ya, Menoreh Utara Kulon Progo. Mayoritas masyarakat di tempat kami itu adalah petani, kemudian ada buruh, ada peternak juga. Nah, ini yang menjadi mayoritas masyarakat yang ada di Desa Purwoharjo. Jadi memang kawasan kami adalah kawasan pinggiran sungai, ada persawahan, ada perkebunan. Nah, ini menjadi pencarian atau masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari melalui aktivitas-aktivitas yang ada di sungai dengan pemanfaatan air dari Sungai Tinala. Nah, ini yang ada di tempat kami. Jadi jargon kami adalah pesona alam dan budaya. Dan ini menjadikan desa kami bagaimana tetap mempertahankan budaya yang ada di masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat kondisi sosialnya ini yang kita kembangkan. Jadi kita tidak merubah pekerjaan masyarakat yang ada di desa, yang menjadi petani ya petani, tetapi kami yakin bahwa setiap warga itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa, mempunyai informasi, pengetahuan terkait dengan perjalanan hidup warga-warga yang ada di desa. Jadi lokasi kami sungai, kemudian pegunungan, kawasan pertanian, kawasan perkebunan. Jadi ini masyarakat sudah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah alam, bertani, berkebun. Nah, ini yang menjadi budaya masyarakat. Jadi aktivitas-aktivitas ini yang menjadi penguat untuk pengembangan desa wisata Tinala. Jadi kami sangat yakin bahwa aktivitas-aktivitas yang ada di desa wisata ini adalah berdasarkan budaya yang ada di masyarakat. Masyarakat sudah berbudaya seperti apa. Jadi berbudaya ini aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat yang sudah dijalankan setiap hari dalam waktu kurun panjang ya. Jadi masyarakat sudah setiap hari melakukan itu, dan itu sudah sangat menjadi nilai yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dan ini aktivitas-aktivitas seperti bertani, kemudian berkebun, ini menjadi aktivitas-aktivitas yang pada wisatawan. Jadi apa yang ada di tempat kami bukan wisata yang hanya sekedar buatan selfie, tetapi desa wisata konsepnya adalah bagaimana desa wisata berbasis masyarakat. Jadi apa yang ada di masyarakat itu yang kami sajikan. Jadi kami tidak membuat sesuatu yang berlebihan, tidak membuat sesuatu buatan yang itu mungkin kekinian, tetapi
ya kita memanfaatkan lingkungan, kita memanfaatkan sawah, kita memanfaatkan ladang, kita memanfaatkan aktivitas masyarakat seperti pengembangan pengembangan aktivitas UMKM, ekonomi kreatif, kerajinan, ini aktivitas-aktivitas yang sudah ada di masyarakat. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang kami kembangkan di desa wisata. Nah, ini adalah minat khusus mungkin yang disebutkan dalam sektor pariwisata adalah ini bukan wisata massal yang nanti bisa dikunjungi dalam waktu tertentu dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi kami ada juga menjaga daya tampung dan daya dukung. Nah, ini yang perlu diperhatikan, daya tampung dan daya dukung di desa wisata. Jadi kualitas menjadi kunci di tempat kami, bagaimana aktivitas-aktivitas masyarakat ini bisa memberikan pengalaman bagi seseorang atau wisatawan yang datang ke desa wisata. Nah, aktivitas-aktivitas ini ya kita ngobrol dengan masyarakat itu termasuk aktivitas juga. Membuat anyaman, membuat produk-produk dari bahan lokal, ini juga aktivitas yang kita lakukan di desa wisata. Kemudian wisatawan ikut aktivitas masyarakat, mencari kayu bakar, melakukan aktivitas membuat kuliner ya di dapur-dapur masyarakat dengan peralatan-peralatan masak yang itu ala desa, menggunakan kayu bakar, ada menggunakan tungku dari tanah liat. Nah, ini yang ditawarkan adalah pengalamannya. Ini biasanya wisatawan tinggal di tempat kami 2 hari, 3 hari, 4 hari untuk bisa menikmati aktivitas-aktivitas yang ada di desa wisata. Nah, selain aktivitas tersebut, memang di tempat kami ada juga objek wisata berupa gua, ada tempat bersejarah, itu adalah rumah sandi negara. Itu dulu digunakan untuk para sandiman pada waktu itu, yang saat ini adalah dikelola oleh Museum Sandi di bawah Badan Cyber Sandi Negara. Jadi tempat kami menjadi salah satu basic sejarah juga. Di Gua Seriti ini menjadi salah satu tempat bersejarah para pejuang bersama Pangeran Diponegoro pada waktu itu di Perang Jawa ya, Perang Jawa. Jadi Gua Seriti ini menjadi salah satu basis perjuangan Pangeran Diponegoro bersama pasukannya. Nah, ini menjadi tempat bersejarah yang ada di tempat kami juga. Kemudian ada rumah sandi di masa perjuangan agresi militer Belanda II. Rumah sandi, rumah warga ini dijadikan sebagai tempat persembunyi melakukan strategi pada waktu itu, strategi komunikasi bahwa Indonesia masih ada di kancah dunia pada waktu itu. Nah, ini menjadi tempat bersejarah yang ada di tempat kami. Jadi aktivitas alam, aktivitas budaya, dan hal-hal yang historis ini ada di tempat kami. Dan ini yang kami kembangkan menjadi paket atraksi yang ada di desa wisata. Kemudian di aktivitas desa wisata memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu adalah kuliner. Nah, ini yang kami kembangkan juga adalah kuliner yang sudah ada di masyarakat desa. Masyarakat itu membuat suatu kuliner dengan sajian-sajian yang ada di desa. Jadi semua sajian ini ya bahannya adalah juga dari bahan-bahan lokal dengan aksesoris lokal. Nah, ini yang menjadi daya tarik. Jadi ya semuanya ada di desa yang masyarakat sudah kuasai, masyarakat sudah melakukan ini secara turun-temurun, dan hal-hal ini yang menjadi pengalaman, menjadi sesuatu yang berbeda bagi wisatawan-wisatawan yang datang ke desa wisata. Nah, ini yang menjadi penguatan di desa wisata Tinala. Pesona alam dan budaya adalah semua hal yang kita sajikan adalah dari lingkungan, dari alam, kemudian dari budaya masyarakat. Nah, ini yang menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pariwisata di desa wisata. Nah, ini hal-hal seperti ini oleh masyarakat, budaya ini menjadi adat istiadat juga, dan ada kegiatan upacara adat juga. Nah,
di Jawa khususnya setiap hal itu pasti ada upacara adatnya. Di tempat kami masih berjalan, masih kental, masih dijaga upacara-upacara adat. Kami di tempat kami karena pertanian dan lain sebagainya ada Merti Bumi Tinalah di setiap tahunnya. Ini dilakukan oleh di masyarakat. Di tempat kami ada 14 dusun dan ini memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Jadi ini akan sangat memberikan kesempatan bagi wisatawan bisa berinteraksi, bisa mengikuti aktivitas budaya yang ada di masyarakat. Dan ini dengan hal ini nanti masyarakat bisa bergerak, homestay ketika ada event bisa dipesan, kemudian kuliner, aktivitas, masyarakat bisa menjadi pemandu di aktivitas-aktivitas ini. Jadi dengan adanya desa wisata ini bisa menggerakkan ternyata. Dan memang kami dari desa wisata adalah masyarakat ya belajar dari nol. Termasuk saya ini juga belajar dari nol terkait dengan pariwisata, khususnya desa wisata. Kami dulu tidak tahu apa itu pariwisata, harus seperti apa menjalankannya, desa wisata itu seperti apa. Nah, di tahun 2013 kami mulai melangkah ya. Jadi kami di tahun 2012 bermusyawarah semua yang ada di desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kemudian Karang Taruna dan lain sebagainya ini bermusyawarah untuk menggali potensi. Kemudian pada waktu itu ada PNPM pariwisata pada tahun 2012, kemudian 2013 kita mendapatkan pendanaan dan pada waktu itu kami hanya ada satu destinasi atau kawasan yang dikembangkan pada waktu itu menjadi base camp di kawasan camping ground. Jadi kami dulu fokus di satu paket terlebih dahulu, kemudian ada permintaan paket yang lain, ada tambahan paket, ada masukan juga dari wisatawan. Nah ini menjadi penguat atau penambah kegiatan-kegiatan yang ada di desa wisata. Jadi di tempat kami ini tata kelola desa wisata. Di slide 10 ya, itu ada bagaimana masyarakat memanfaatkan lingkungan. Jadi di tempat kami ini ada lingkungan dimanfaatkan, ada irigasi dikembangkan untuk mikrohidro, kemudian potensi-potensi hasil bumi ini diolah oleh masyarakat. Ada yang dikembangkan menjadi produk UMKM, ekonomi kreatif, dengan pemanfaatan lingkungan. Ada produk-produk herba, ada jamu serbuk, dan lain sebagainya, memanfaatkan pekarangan untuk ditanami tanaman pegagan. Salah satunya adalah tanaman pegagan itu dikembangkan untuk pembuatan keripik, ada untuk campuran coklat, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat memanfaatkan banyak hal seperti bungkus ini ya, minuman saset itu dibuat kerajinan-kerajinan juga. Nah ini yang kita lakukan di desa wisata. Memang ini tidak sepenuhnya langsung jadi, tetapi kami berproses dari hal yang sangat sederhana apa yang ada di desa wisata Tinalah. Dan kami yakin bahwa pariwisata ini tentu ada paradigma secara berkelanjutan ke depan. Kami di desa wisata Tinalah 2017 ini fokus untuk mengadopsi teknologi. Jadi sebelum RPJMN 2020 sampai 2024 ini diluncurkan, kami secara inisiasi secara mandiri memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada di desa seperti mikrohidro, kemudian ada yang terbaru adalah panel surya. Jadi kami memanfaatkan cahaya matahari yang ada di desa kami untuk menyerap cahaya tersebut menjadi panel surya, dimanfaatkan untuk penerangan di kawasan desa wisata. Dan itu menjadi paket edukasi juga, selain paket edukasi juga untuk memperkuat sarana prasarana. Nah ini beberapa pemanfaatan teknologi yang ada di Dewi Tinalah, sekaligus untuk ruang edukasi. Kita manfaatkan lahan pekarangan, ada masyarakat beberapa memanfaatkan pekarangan untuk hidroponik. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa kampus yang ada di Jogja, mengembangkan aplikasi artificial intelligence, kemudian untuk pendataan objek yang ada di desa wisata, kemudian pengembangan mikrohidro,
ada juga Astrocamp. Ya, ini kami berkolaborasi dengan pihak-pihak kampus untuk mengembangkan desa wisata. Jadi Pentahelix ya, Pentahelix salah satunya adalah akademisi atau kampus ini bisa kita ajak bekerja sama dengan program dari kampus itu kan ada Tridharma. Jadi program Tridharma ini bisa kita kolaborasikan dengan pengembangan desa wisata. Nah, kalau melihat prinsip desa wisata, kita akan tahu ya apa saja yang nanti bisa dikembangkan atau dimanfaatkan penguatan melalui teknologi ataupun digitalisasi. Jadi potensi daya tarik wisata di desa atau di pedesaan ini secara berkelanjutan nanti dari mulai produk, kemudian sumber daya manusia, manajemen kelembagaan, promosi dan pemasaran ini bisa memanfaatkan TIK ataupun teknologi. Kalau saat ini bisa melalui proses digitalisasi. Kalau kita melihat di slide 15, itu ada desa wisata atau pariwisata 4.0 bahwa teknologi menjadi bagian penting dalam pengembangan desa wisata. Banyak yang bisa dikembangkan ya teknologi yang ada di desa wisata. Nah, kalau di tempat kami yang bisa kami kembangkan terlebih saat ini adalah AI ya, artificial intelligence. Kemudian yang tidak kalah penting saat ini di digitalisasi adalah pemanfaatan internet. Jadi internet menjadi sangat penting untuk akses informasi saat ini. Jadi di beberapa titik kami ada WiFi untuk bisa memanfaatkan akses tersebut untuk memperkuat, mendukung proses digitalisasi. Kemudian big data ini bisa dimanfaatkan, baik big data dari internal maupun big data dari eksternal. Jadi sebagai contoh bahwa big data, tamu-tamu yang ada di desa wisata ini bisa digitalisasi, kemudian datanya diolah siapa saja orang-orang yang datang di tempat kami. Nah, dari data itu kita tahu siapa yang datang dari sekolah mana saja, kemudian sekolah ini di tingkat berapa, kemudian kita akan tahu. Kemudian ini bisa menjadi data untuk melakukan promosi-promosi atau kerjasama di proses selanjutnya. Nah, ini yang menjadi bagian penting adalah pengelolaan big data. Kemudian dari promosi kita akan tahu orang-orang yang di media kita ini seperti apa perilakunya, jaringannya. Nah, ini menjadi penting untuk penguatan desa wisata juga, untuk pemanfaatan big data. Apalagi di tren saat ini kita bisa melihat akses big data wisatawan dari mana saja. Nah, ini bisa diakses menggunakan berbagai macam tools. Nah, untuk mengetahui tren pariwisata saat ini, pencarian paket yang terpopuler pada kurun waktu tertentu. Nah, ini akan diketahui melalui pemanfaatan big data. Kemudian cloud computing ini adalah pemanfaatan awan ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan Google Drive. Nah, ini salah satunya itu adalah untuk pemanfaatan cloud computing, menyimpan secara online. Jadi ini kita manfaatkan untuk menyimpan foto, menyimpan video, menyimpan data-data yang ada di tempat desa wisata, sehingga itu nanti bisa mudah diakses oleh teman-teman pengelola maupun pihak-pihak yang nanti diberikan akses untuk dapat mengakses berbagai macam informasi yang ada di desa wisata. Nah, kemudian tantangan di era saat ini di desa wisata ini adalah digital disruption ya. Perubahan era digital ini sangat luar biasa. Dapatkan informasi, berbagai macam teknologi terbaru update. Nah, ini menjadi tantangan juga. Nah, kemudian kalau di media sosial, media web dan lain sebagainya itu ada banyak sekali perubahan algoritma. Kemudian milenial ini saat ini ya dari sifatnya ya mereka suka online, suka mencari informasi, mencari sesuatu yang unik. Nah, ini menjadi tantangan juga bagaimana milenial itu bisa tertarik dengan desa wisata. Kemudian di pandemik ini juga sangat menjadi tantangan. 2020 bulan Maret aktivitas yang ada di desa wisata karena PPKM pada waktu itu ya semua kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini menjadi tantangan di era saat ini di sektor pariwisata, bagaimana aktivitas-aktivitas pariwisata di masa pandemik tetap bisa berjalan. Kemudian
kemudian ada program CHSE, bagaimana kita beradaptasi. Ini menjadi tantangan bagaimana aktivitas-aktivitas yang ada di desa wisata. Nah, kemudian kalau kita melihat tantangan selanjutnya adalah desa wisata ini ya bagaimana nanti bisa, walaupun itu alam, tetapi bisa kita manfaatkan ya secara look-nya, kemudian secara look itu bisa digital friendly, bisa biar nanti bisa di-share atau disebarluaskan melalui berbagai macam media. Ini foto ini adalah di persawahan, tetapi kita manfaatkan bagaimana membangun citra, kemudian nanti orang bisa melihat, bisa booking, bisa membeli, bisa beraktivitas bersama masyarakat. Nah, ini yang kita tawarkan ditawarkan kepada wisatawan, kepada tour travel, kepada pihak-pihak yang nanti menjadi target market di desa wisata. Kemudian produk unik, tren dan inovasi ini menjadi kunci penting nantinya, bahwa masyarakat desa saat ini harus punya budaya kreatif untuk memunculkan gagasan baru, ide baru, inovasi baru. Nah, ini banyak sekali apa yang nanti bisa dikembangkan oleh masyarakat. Nah, ini kemudian desa wisata saat ini menjadi suatu hal yang menarik, apalagi disupport dengan program kementerian, dengan adanya berbagai macam program. Ini menjadi desa wisata menjadi nanti menjadi penguatan untuk masyarakat desa, bagaimana desa wisata bisa menjadi ruang masyarakat berkarya. Jadi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa saling berkolaborasi sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat, bahwa masyarakat memang butuh untuk berlibur, butuh untuk suatu perjalanan yang punya pengalaman baru. Nah, itu suatu kebutuhan. Jadi ini kebutuhan orang untuk belajar sesuatu hal baru bisa didapatkan di desa wisata. Nah, ini yang bisa ditawarkan. Saya yakin bahwa desa punya keunikannya masing-masing. Desa di sebelah saya tentu akan berbeda paketnya juga, karena mereka sudah punya aktivitas masyarakat yang berbeda, potensi alam juga berbeda. Nah, ini menjadi, kalau di tempat kami keunikannya masing-masing. Nah, apalagi di masa pandemi ya, di slide 20 ini kita bisa memanfaatkan ya potensi-potensi apa yang nanti bisa dikembangkan. Kalau melihat tren pariwisata, saya ini adalah culture tourism ini masih menjadi pendorong bahwa culture ini adalah kekuatan dari desa wisata. Kemudian di era pandemi, wellness tourism, wisata yang sehat, yang bersih, ini menjadi penguat juga. Nah, ini bagaimana kita di desa wisata bisa memetakan ya, menangkap peluang-peluang tren pariwisata saat ini. Bahwa pariwisata ini ya kita butuhkan secara fisik, secara pikiran, secara jiwa. Kalau di pariwisata semuanya dapat. Jadi dengan berwisata ya harapannya orang bisa mendapatkan sesuatu baru, pengalaman baru, hidup lebih baik dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita tawarkan di aktivitas-aktivitas. Jadi selama pandemi kita kembangkan dengan model pemanfaatan aktivitas berbasis alam seperti jelajah alam. Nah, di slide 22, di slide selanjutnya ini bisa kita lihat bahwa aktivitas-aktivitas masyarakat yang ada di tempat kami bersama wisatawan ya aktivitas-aktivitas yang berbasisnya alam. Jadi tidak banyak kerumunan, tetapi ini adalah wisata berkualitas. Masyarakat bisa berstorytelling, kemudian menampilkan berbagai macam atraksi-atraksi. Nah, ini menjadi sesuatu yang baru di masa pandemi ini. Nah, ini menjadi kekuatan-kekuatan untuk kita bagaimana alam ini bisa memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi kita juga harus merawat alam tersebut. Jadi kalau di tempat kami ya ada filosofi bagaimana kita merawat alam, kemudian nanti alam juga akan memberikan kebaikan pada masyarakat yang sudah merawat alam tersebut. Nah, kemudian saat ini bahwa transformasi digital di desa wisata tidak bisa dipungkiri bahwa desa wisata harus memasuki era digitalisasi. Jadi kita bisa lihat di slide 26 bahwa banyak hal yang bisa digitalisasi di desa wisata, dari dokumen, kemudian dari
pusat informasi, kemudian dari proses pemasaran melalui digital marketing, kemudian dari pembayaran. Nah, ini bisa kita lakukan secara digitalisasi. Jadi kami di Desa Wisata Tinalah juga mengembangkan aplikasi yang itu bisa memberikan kemudahan-kemudahan untuk wisatawan mendapatkan informasi, booking, melakukan pembayaran. Nah, ini menjadi upaya kami di Dewi Tinalah untuk bisa memasuki era digital dengan pemanfaatan teknologi yang saat ini banyak digunakan. Nah, ini di tempat kami pemanfaatan teknologi adalah pembayaran secara digital, contohnya melalui QRIS. Kalau di Jogja itu dari Dinas Pariwisata DIY membuat aplikasi Visiting Jogja itu untuk men-tracking wisatawan-wisatawan yang ada di desa wisata atau di tempat-tempat wisata yang ada di Jogja. Jadi pentahelik ya, pemerintah, akademisi, dan sektor yang lain ini menjadi penguat untuk desa wisata. Kemudian saat ini Peduli Lindungi kita manfaatkan juga untuk men-tracking wisatawan-wisatawan yang datang di desa wisata. Apakah trackingnya seperti apa? Nah, nanti melalui Peduli Lindungi itu akan terdeteksi. Nah, yang terbaru adalah kami mengembangkan aplikasi ya, di slide 30 mengembangkan aplikasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bagaimana objek-objek yang ada di tempat kami saat ini masih sekitar 30 objek yang itu dibuat big datanya, informasinya nanti bisa di-scan objek-objek tersebut, nanti akan ada informasi-informasi. Nah, ini membantu untuk kepemanduan. Jadi di desa wisata ini tantangannya adalah banyak juga teman-teman yang baru kepemanduan, belum banyak informasi, belum banyak bisa berinteraksi, mungkin ada yang masih grogi, ada yang masih malu. Nah, teman-teman yang masih baru-baru ini kita bekali dengan aplikasi sehingga nanti bisa berinteraksi dengan wisatawan dibantu dengan aplikasi ini. Jadi lebih memberikan penguatan untuk kepemanduan di teman-teman pemandu wisata. Kemudian untuk promosi kita manfaatkan berbagai macam marketplace. Di aktivitas masa pandemi kita banyak melakukan aktivitas meet online, pemasaran secara online, dengan tour travel, dengan sekolah. Nah, kita tidak mengurangi intens berkomunikasi di era pandemi. Jadi kita malah di masa pandemi itu kita gencar untuk melakukan komunikasi, melakukan meeting online, webinar, pengenalan desa wisata ke berbagai macam instansi. Nah, ini aktivitas di homestay juga banyak melakukan tracking dan pendataan secara online juga. Nah, jadi wisatawan yang datang di homestay ini kita data secara online juga. Nah, kemudian di slide 35 itu kita bisa lihat bahwa di pemasaran online saat ini di desa wisata kita tidak bisa seperti dulu hanya memanfaatkan offline. Nah, saat ini pemasaran online internet kita harus bisa adaptif ya. Kita bisa memanfaatkan mesin pencari, kita bisa memanfaatkan media sosial dan email. Nah, ini media ini yang banyak dipakai oleh masyarakat. Orang mencari melalui mesin pencari, melalui media sosial, dan setiap orang yang punya HP, nah itu akan ada emailnya. Jadi ini menjadi sarana untuk memasarkan, kemudian menyampaikan informasi-informasi yang ada di desa wisata. Nah, pentingnya bagi membuat traffic melalui website, kemudian kita bisa melakukan berbagai macam informasi yang menarik, promosi, kemudian nanti wisatawan ini tertarik dengan aktivitas-aktivitas yang ditawarkan. Kemudian testimoni itu menjadi penting saat ini. Nanti wisatawan-wisatawan yang datang ke desa wisata kita bisa memberikan testimoni. Nah, ini testimoni ini akan merekomendasikan ke tempat lain, bisa mempostingnya di media sendiri, itu bisa untuk membantu promosi juga. Nah, ini proses-proses pemasaran ini sangat penting. Kalau di tempat kami ada giveaway, ada training juga ini untuk menjangkau pasar-pasar baru. Nah, ini bisa diterapkan untuk bagaimana desa wisata ini semakin dikenal. Nah,
Di slide selanjutnya di 36 itu kita bisa lihat melalui digitalisasi kita melakukan pemasaran menggunakan omni channel ya. Kita ada di semua media di Google Play kita ada, kemudian di web, di marketplace juga ada. Kita bisa ditemui di media chat, di media sosial, itu semuanya ada. Jadi era saat ini kita bisa ditemukan di berbagai macam media. Kemudian dengan adanya digitalisasi melalui peta kita akan melihat orang yang mencari desa wisata kita itu dari mana saja. Nah, dari screen ini kita bisa lihat. Nah, kemudian kita bisa kuatkan promosi-promosi itu di daerah-daerah tersebut. Nah, ini menjadi kunci sehingga tadi big data ini menjadi penting. Salah satunya adalah pemanfaatan tracking orang datangnya dari mana. Ini menjadi penting juga sehingga nanti akan menentukan promosi kita akan di daerah mana. Nah, ini menjadi strategi-strategi yang harus kita siapkan. Jadi promosi menjadi penting. Jadi di desa wisata kami ada penekanan penting adalah masyarakat, kemudian produk wisata dan juga promosi. Kalau di tempat kami banyak belajar untuk membangun promosi ya melalui AIDA, jadi membangun attention, membangun interest, kemudian orang tertarik dan melakukan reservasi. Ini melalui beberapa macam tahap. Jadi ini adalah corong bagaimana orang-orang bisa mengenal kita dan datang ke desa wisata. Orang melihat di web, kemudian di media sosial, mereka melihat informasi yang ada di web, mengunjungi media kita, kemudian bertanya, baik itu nanti di WhatsApp maupun di DM, media-media sosial. Nanti setelah ada deal, akan ada closing. Jadi di sini tim closing atau tim seller ini harus bagaimana bisa meyakinkan nanti orang-orang yang bertanya terkait dengan desa wisata. Jadi ini suatu proses yang sangat panjang ini untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian untuk pemasaran online di slide selanjutnya yaitu adalah terkait dengan bagaimana pemanfaatan media ya. Kami menyebutnya adalah guerrilla marketing. Jadi kami bergerilya di web, di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan WA. Ini kami bergerilya. Jadi ini menjadi sangat penting juga. Nah, kemudian di materi kami, di slide selanjutnya adalah tentang bagaimana atensi, interest, desire, dan attraction itu bisa memuat headline yang menarik, latar belakang, solusi, ada call to action. Nah, kemudian syarat-syarat apa yang nanti bisa ditawarkan di promosi itu. Nah, kemudian di slide selanjutnya, di teknik SEO kita bisa melihat bagaimana orang-orang itu bisa mencari sesuai dengan kata kunci. Jadi kita memanfaatkan kata kunci tertentu untuk pengembangan web, sehingga kita mentargetkan orang apa yang diinginkan. Mereka berwisata itu mencari apa. Nah, kita ada suatu tools untuk melihat kata kunci dengan pencarian tertentu. Nah, kemudian misalkan di bulan ini orang itu sering mencari kata kunci apa. Jadi kita mentargetkan semua kata kunci yang itu menjadi potensi untuk bisa dimunculkan. Jadi web Desa Wisata Tinala bisa muncul dengan kata kunci tertentu yang orang cari. Nah, ini secara tidak langsung akan memperkuat informasi pemaketan wisata yang ada di desa wisata. Nah, dengan teknik ini pun biaya promosi juga akan semakin murah. Traffic yang tinggi akan semakin banyak orang mengunjungi. Konversi paket-paket yang ada di desa wisata juga nanti akan semakin banyak yang terkonversi. Nah, ini bagaimana teknik ini nanti bisa teman-teman terapkan. Jadi dengan proses ini kita bisa melihat orang mengakses web itu dari mana, jam berapa, konten apa yang dicari. Nah, ini menjadi penting juga. Nah, kita bisa melihat apa saja yang ada di desa wisata, bahwa desa wisata ini bisa memberikan banyak informasi. Nah, dari situ kita akan tahu nanti konten apa saja yang dicari oleh wisatawan. Nah, kemudian kami dari tahun 2017 itu kan mengoptimalkan ya di slide selanjutnya, optimalkan di situ untuk beberapa hal terkait dengan
desa wisata. Di slide berikutnya. Nah, ini yang menjadi penting untuk di desa wisata. Kali dari 2017 mulai mengoptimasi dari data traffic meningkat, kemudian dari situ paket-paket banyak terjual. Jadi kami memanfaatkan traffic yang ada di web ini. Nah, ini menjadi data dan bukti kami secara bertahap di tahun-tahun yang selanjutnya. Kemudian setelah pemanfaatan itu, kami memanfaatkan berbagai macam media ya. Di slide selanjutnya, traffic kita kembangkan. Kemudian di berbagai macam media seperti YouTube, Instagram, nah ini kita optimasi juga. Nah, bagaimana cara mengoptimasi? Semuanya ada di situ, ada di nama ya. Di slide selanjutnya kita bisa melihat bagaimana orang-orang mencari paket-paket yang ada di tempat kita. Nah, sebisa mungkin di tempat kita ya, di kabupaten kita, di provinsi kita, paket atau desa wisata kita itu bisa muncul. Nah, ini menjadi tantangan kita bagaimana kita aktif ya, selalu konsisten mengisi media-media online di desa wisata melalui berbagai macam. Nah, ini media ini sudah gratis, kita diberi akses gratis, tinggal kita manfaatkan sedemikian rupa gimana dioptimasi. Kemudian Instagram ya, di slide selanjutnya kita bisa melihat berbagai macam cara optimasi dari nama, dari logo, deskripsi, kontak, paket-paket yang ada di situ bisa dimanfaatkan. Kemudian di pemasaran desa wisata ya, untuk desa wisata di slide selanjutnya itu kita bisa memanfaatkan berbagai macam informasi. Nah, di slide 49 kita bisa manfaatkan berbagai macam media ya, media pemasaran yang sangat banyak. Ini bisa kita manfaatkan. Jadi ini hanya sebagai contoh. Jadi di Desa Wisata Tinala ini ada 250 media pemasaran secara online yang berbeda. Jadi kita bergerilya ya, istilahnya bergerilya marketing. Kemudian di slide selanjutnya yaitu membangun jejaring desa wisata secara online. Ini juga menjadi penting juga. Tadi ya pentahelix salah satunya adalah media. Jadi media ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, apalagi media nasional. Kita bisa masuk di media-media tersebut, itu akan membantu memasarkan atau menginformasikan desa wisata kita. Ini menjadi penting juga. Di slide selanjutnya kita bisa memanfaatkan untuk penguatan digitalisasi dengan pemanfaatan Google Workspace, kita bisa manfaatkan email, kemudian kalender. Jadi kalender ini bisa diintegrasikan dengan web, jadi orang-orang yang ke desa wisata akan melihat jadwal di desa wisata. Teman-teman pengelola bisa melihat agenda terbaru. Kita bisa menyimpan di Google Drive, bisa juga melalui meeting online, kita bisa memasarkan menggunakan meeting online, atau juga nanti ada proses reservasi atau meyakinkan atau harus presentasi bagaimana desa wisata kita sebelum tour travel datang ke tempat kami atau instansi-instansi ke tempat kami, kita meeting terlebih dahulu untuk memaparkan apa yang ada di desa wisata. Kemudian ada Google Business ya, di slide selanjutnya Google Business ini bisa dimanfaatkan ya. Di situ ada map, ada katalog produk, ada landing page, ada review. Nah, ini review ini juga memberikan rekomendasi wisatawan ya. Jadi orang yang datang ke tempat desa wisata bisa memberikan rekomendasi atau membuat review, membuat rating, men-share foto, video, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang melihat desa wisata akan ngecek dulu nih reviewnya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Nah, itu sangat lengkap di Google Business. Nah, kemudian di slide selanjutnya, desa wisata di masa pandemi ini memang sangat banyak tantangan, apalagi harus tren saat ini ya, CHSE harus dikuatkan, diterapkan dengan sesungguhnya, dengan sebaiknya. Ini menjadi peluang bagaimana desa wisata nanti bisa terus berkembang. Nah, apalagi di masa pandemi ini harus banyak paket-paket yang harus bisa diinovasi. Jadi kita memanfaatkan alam di desa wisata untuk berbagai macam aktivitas yang ada di masa pandemi seperti trekking, camping, outing, kemudian ada running, ini bisa. Kemudian di slide selanjutnya kita harus bisa melihat tren pariwisata saat ini ya. Pariwisata yang higienis, yang less crowd, kemudian ada low mobility, low touch. Nah, ini bisa kita tangkap tren pariwisata saat ini. Ini menjadi bagian penting.
Kalau kita melihat di slide selanjutnya ada beberapa aktivitas ya, aktivitas di desa wisata, minat khusus ini ditawarkan pada wisatawan-wisatawan yang datang ke desa wisata, seperti aktivitas kebun, aktivitas di sawah, kemudian ada camper van, camping secara terbatas, kemudian mengunjungi rumah sandi. Ini menjadi paket-paket yang kita bisa tawarkan di masa pandemi. Tadi ya tidak banyak kerumun, tetapi berkualitas. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada di desa wisata. Kemudian di slide selanjutnya, ini memang aktivitas-aktivitas seperti ini di alam ya, di alam ini diminati banyak orang ya, bersepeda, kemudian edukasi, kuliner, sunrise, kemudian jelajah alam, ini banyak diminati di masa pandemi di desa wisata Tinala. Kemudian kalau kita di masa pandemi, kita ya membuat promosi-promosi sedemikian rupa di slide selanjutnya dengan pemanfaatan media citra kami ya, membuat berbagai macam promosi yang ada di desa wisata. Nah ini bagaimana desa wisata ini siap di masa pandemi, sehingga nanti orang yakin untuk ke desa wisata. Jadi walaupun paketnya mahal, ya ini yang dibutuhkan oleh wisata. Kita saat ini ada paket di 350 sampai 2 juta. Jadi kemarin ini menjadi uji coba, ternyata ada yang meminat juga dengan harga-harga segitu. Nah, ini di slide selanjutnya ya, di masa-masa pandemi, aktivitas-aktivitas ini banyak kami lakukan seperti itu. Jadi ya tidak banyak wisatawan, tetapi wisatawan yang berkualitas, tetapi ini menjadi tantangan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan paket-paket yang ada di tempat kami. Nah, kemudian di penutup di desa wisata, di slide selanjutnya kita kegiatan-kegiatan banyak untuk live-in, ada homestay, ada camping, makrab, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa semua di desa wisata ini kita bisa manfaatkan sedemikian rupa. Nah, kita memang harus punya moto ya. Di slide selanjutnya saya punya quote ya untuk kita semua, bahwa di desa wisata itu ibarat kita bermain games ya. Kalau anak-anak bermain games itu senang, dia punya penuh tantangan, harus senang, punya strategi. Kita harus bagaimana di perjalanan selanjutnya itu seperti bermain games. Nah, ini penuh tantangan, permainan tanpa batas seperti itu. Jadi desa wisata ini tanpa batas. Kita bisa meng-create segala sesuatu, tetapi harus sesuai dengan apa yang ada di potensi kita di alam. Kita tetap mempertahankan lingkungan, budaya. Nah, ini menjadi tantangan kita bagaimana semuanya tetap lestari. Nah, itu yang bisa kami sharingkan dari desa wisata. Semoga ini menjadi ruang kita bersharing dan penuh kemanfaatan dan keberkahan untuk pengembangan desa wisata di Indonesia.